kalau kita mengacu ke IKN, masyarakat siapa yang akan ada di sana gitu. Kalau politik kotanya, ya non sewu, karena di sini kan besar politiknya besar sekali yang terjadi di IKN dan beberapa pembangunan di Indonesia ini. Bahkan kalau saya lihat sangat ekstrim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita berjumpa dalam podcast All Concern yang saya asuh. Saya M. Farid Cahyono, seorang jurnalis, dan kali ini saya mengundang salah seorang sahabat saya, Prof. Suparwoko. Beliau ini guru besar di Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, dan kepakaran beliau mengenai perancangan kota. Nah, bulan-bulan ini itu ramai dibincangkan soal IKN ya Pak ya. IKN lagi seru-serunya ini. Seru-serunya untuk upacara katanya. Untuk upacara dan bagaimana habis-habisannya ya Pak Jokowi untuk menemukan ini. Tapi saya kira saya paling tidak dengan Pak Parwoko tidak ingin ya terlibat di dalam pergelutan politik. Tapi ini kita akan mendiskusikan soal sebetulnya harus bagaimana. Siapa tahu ini akan memicu solusi yang lebih baik kan gitu. Memicu, jadi bukan mengklaim bahwa ini adalah sebuah penyelesaian, tapi memicu. Iya. Ya kan, kalau situasi susah seperti ini kan harus akal waras harus kita jaga ya Pak ya. Suka kata waras itu. Ya. Nah, soal IKN itu saya kira yang perlu pemirsa butuh ya sebetulnya penilaian Anda sebagai orang perancang kota ya. Ini bagaimana penilaian? Ya, jadi yang pertama kan ibu kota negara sudah merupakan keputusan politik ya. Jadi sudah diputuskan. Lalu apa saja yang kita punya di sana dan apa mungkin sebaiknya dipunyai di sana. Lalu apakah ada alternatif untuk nanti pengembangan selanjutnya? Kalau mengacu pada apa yang dibangun di Brasil, yang waktu masa lalu itu ibu kotanya ada di Rio de Janeiro, ya. Lalu punya keputusan politik untuk pindah ke Brasilia namanya. Dan untuk menjadi Brasilia itu memang kalau di IKN sini kan ada seniman Nuarta itu ya, yang bikin simbol Garuda di sana. Untuk di Brasilia juga ada arsitek yang sangat terkenal, tapi arsitek. Kalau di sini yang seniman ya. Kalau sana betul-betul arsitek yang membuat ikon kota Brasilia itu ada juga gitu. Namun proses menjadi ibu kota itu butuh waktu yang cukup panjang. Bahkan 30 tahun lebih untuk menjadi agak-agak settle kan gitu. Sekarang pun belum menjadi kota yang besar sekali kan gitu. Ya, sehingga unsur kota itu kan perlu dilengkapi dengan masyarakatnya. Dan kalau kita mengacu ke IKN, masyarakat siapa yang akan ada di sana gitu. Kalau politik kotanya, ya non sewu, karena di sini kan besar politiknya besar sekali yang terjadi di IKN dan beberapa pembangunan di Indonesia ini. Bahkan kalau saya lihat sangat ekstrim gitu. Jadi memang ada politik kota, tapi saya tidak akan masuk ke politiknya ya. Tapi mungkin menyinggung politik kotanya itu menjadi penting ya. Yang pertama adalah pemindahan ibu kota itu sendiri. Nampaknya kalau konsep yang awal dia itu memang pindah ke Kalimantan, jawabannya iya. Tapi kalau
dulu Pak Karno itu punya ide di Palangkaraya dan sudah direncanakan. Ya. Kenapa juga tidak ke sana? Ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya, saya kira mungkin jauh lebih mudah penyesuaiannya dibanding sekarang. Ingin mendadak mau upacara harus sewa mobil, per satu mobil harganya 100%, itu sewa saja. Ya. Bisa dibayangkan itu betapa mahalnya ya. Proses-proses politiknya itu begitu mahal ya. Namun kalau kita kembali kepada politik kota itu, sehingga sebenarnya kan membangun kota itu bisa dirancang tahapannya lah, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kan orang bisa mengatakan ini kok kesusu, tergesa-gesa. Nah, ini menjadi pertanyaan itu. Apalagi politik kita itu cenderung dari pemerintahan satu dengan yang lainnya itu cenderung tidak bisa continue, Pak. Terputus-putus. Sehingga ini problem nih nanti. Sehingga kalau kita kembali pada politik kota, apalagi ibu kota, kita kan harus melihat Nusantara ini. Yang waktu itu Pak Karno ke Palangkaraya, kalau tidak kemana dan seperti apa? Oke lah, kalau karena ini dalam tanda petik sudah kadung gitu. Ya sudah, di sana ada kota yang mengurusi politik nasional, katakan gitu ya. Tapi warna kota itu kan macam-macam ya. Kalau kita yang sangat besar ini menggunakan rezim mono kota, mono ibu kota, gitu kan, mono capital city. Padahal ada konsep multi capital city, kan gitu. Jadi ada beberapa negara yang punya ibu kota lebih dari satu, maksudnya begitu. Betul, lebih dari satu. Contohnya aja Afrika Selatan itu ada 3 ya. Itu karena ada pemerintahan, eksekutif, lalu ada legislatif, lalu ada sisi yang lain yang berkaitan dengan politik nasionalnya, kan gitu kan. Ibu kotanya 3 Afrika Selatan. Ya. Lalu kalau Jerman karena memang dasar politiknya kan ada sosialis sama komunis. Dan saya tidak akan melihat itu, tapi saya melihat ada Bonn dan satu lagi Berlin kan gitu. Lah, ini kan unsur sejarah yang penting toh juga dipertahankan, kan gitu. Jadi ibu kotanya 2 itu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang 2. Lalu Singapura kan ada di Kuala Lumpur, di Putrajaya ya. Yang satu Malaysia itu. Malaysia ada 2 itu juga. Di tempat lain juga ada gitu kan. Referensi itu ada. Lalu pertanyaannya, yang seluas ini yang ngomong nawacita pemerataan. Saya suka kata pemerataan dari Pak Harto dulu ya. Yang satunya pemerataan, yang satunya membangun dari pinggiran. Saya kira 2 kata ini sangat penting, Pak Farid. Ya, dan ini belum nampak gitu. Kalau kita melihat itu, saya pikir kok oke lah, sekarang IKN itu ya eksekutifnya ada di sana, mungkin Kemenko lah ya, dan presiden, katakan gitu ya. Lalu MPR, DPR-nya ada di mana? Kalau mereka ingin tetap di Jakarta ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan? Karena ini selain ada unsur pindah, yang satu ini karya besar juga sejarah kota Jakarta. Sehingga sejarah ini juga akan dipegang oleh salah satu yang memang menguasai government, salah satunya kan DPR, MPR. Bisa begitu. Justru politik kota ini harus kita bicarakan. Bisa dijelaskan kayak Putrajaya sama Kuala Lumpur itu? Betul. Jadi yang Kuala Lumpur kan hanya eksekutifnya saja. Yang di Putrajaya hanya pemerintahan government eksekutifnya saja. DPR tetap di Kuala Lumpur. Ya, tetap di sana kan gitu. Tapi yang jelas ada 2 titik ya. Yang posisinya berbeda. Lalu kita bisa pelajari lah masing-masing negara yang punya lebih dari 1 ibu kota, kita harus pelajari, Pak. Sehingga archipelago atau kepulauan Nusantara ini sebaiknya seperti apa.
Lalu mungkin hanya Jakarta dan yang ada di Kalimantan ya. Yang lainnya juga distribusi, katakan dalam tanda petik, bukan ibu kota, tapi wakil-wakil pemerintah pusat melalui kementeriannya, Pak. Dan itu bisa dicocokkan dengan potensi daerahnya. Misalnya kalau Kalimantan salah satunya kan tadi saya sebutkan Pak Presiden Eksekutif sama Menko ada di sana. Mungkin Kementerian Kehutanan juga tetap di sana saja, karena isu kerusakan hutan dan sebagainya kan ada cukup kuat ya di sana. Jadi kalau kemarin di masa lalu dihabisin, ya ini direhabilitasi. Nah di sini kalau IKN kan ngomongnya green ya, silakan buktikan saja. Ini kesempatannya di kan. sana. Kementerian sana untuk membackup eksekutif lah ya. Lalu yang menarik itu adalah Papua. Di sana kan tambang ya, dan potensi SDM olahraganya kuat, sehingga Kementerian Seni juga olahraga, kesenian dan tambang ada di sana gitu kan. Potensi juga. Lalu kalau pariwisata apakah Bali ya, Bali atau Raja Ampat juga kan bagus, juga DIY. Tapi kalau DIY saya kira wakil untuk Kementerian Pendidikan sangat kuat ya, sehingga pariwisata bisa di Bali. Jadi wakil-wakil kekuatan daerah ini menjadi sangat kita bagus data gitu dulu loh. ya, kita data dulu wilayah mapping, kita, mapping, betul. apa potensinya, karena kalau kita lihat itu kan ya kita itu luas sekali. Itu kan sebenua gitu. Sebenua, betul. Nah, ini kepulauan ya. Iya. Nah, pensikapannya selama ini dianggap yang lain-lain tuh, kalau sekarang kan pada mengklaim menyatakan bahwa kami bangsa, dulu kan cuma suku aja. Dulu suku. Ya, sekarang kan banyak sekali bangsa. Kumpulan bangsa ini. Kumpulan kerajaan-kerajaan gitu ya dulu. Betul. Nah, lalu kemudian dari situ ditempatkan wakil pusat berupa kementerian-kementerian. Nah, persoalannya nanti menyangkut koordinasi, Pak. Koordinasi itu seminggu ada di pusat, 3 minggu ada di daerah kementerian yang bersangkutan. Jadi kumpul 1 minggu di pusat. Apakah tolong teman manajemen mengatur itu ya? Oh iya, itu kan selesai lah. Yang penting kan ada rumah menteri di pusat juga ada bersama keluarganya, di daerah juga punya, kan dinyamankan lah. Kalau bisa melalui Zoom besar juga bisa dan sebagainya lah. Jadi yang koordinasi macam itu kan bisa dianggap bisa diselesaikan gitu loh maksud saya. Orang bertanya itu, ini kita kan hanya ngomong-ngomong aja gitu kan. Ya, orang bertanya ya bisa begitu. Nah, bagaimana ini agar bisa real ya. Oke. Ono contoh ora biasanya gitu kan. Kalau misalnya tidak ada contohnya, itu bagaimana ini bisa direncanakan? Ya. Dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Ya, kalau saya lebih mengacu pada presiden dan kesejaraan kita. Sehingga tadi saya sempat menyebut Majapahit ya. Majapahit itu kan menjadi besar karena apa yang dia lakukan ketika penundukan kan menjadi wakilnya dia. Bukan menjadi bagian bukan sapi perah lah. Ya, artinya menjadi daerah-daerah yang diayomi Majapahit malahan. Sehingga masing-masing kerajaan itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, kenapa kita tidak kembalikan dengan warna yang berbeda? Daerah-daerah itu bisa diwakili oleh kementerian-kementerian yang ada di wilayah mereka sesuai dengan potensinya, Pak. Jadi ekspresi dulu kerajaan kecil ini menjadi ada, bukan ibu kota ya, tapi kementerian-kementerian itu merupakan wakil berbasis potensinya, sehingga perwujudannya kotanya masing-masing dan itu unik. Tidak seragam. Misalnya ya, nanti bisa kita diskusikan terkait dengan urban design. Kalau di Jogja kan ada imajiner garis itu. Jadi ada Parangkusumo, lalu Keraton, lalu Merapi. Ini kan urban design sebenarnya. Lalu kalau kita lihat kota saja ada sumbu filosofisnya. Dan ini sudah di UNESCO ya. Sudah dapat ketetapan dan sebagainya, sehingga ada sumbu filosofis hubungan antara panggung Krapyak, lalu Keraton, alun-alun sampai Tugu. Nah, ini uniqueness ini
di tempat lain harus apa dia gitu kan? Apa yang dipunyai? Apa yang dia punyai, sehingga kekuatan daerah itu menjadi sangat penting kan? Tidak dibuatkan malah. Tidak dibuatkan. Tidak seragam. Tidak seragam gitu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu akan mewujudkan persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika, memanusiakan juga kan gitu. Nah, tadi ada bilang 30 tahun berhasil ya. Dan itu tentu saja ada masalahnya. Sekarang kalau kita itu menghadapi soal anggaran nih ya. Ya. Di satu sisi Pak Presiden itu sangat ingin saya nggak tahu apakah ini semangat beliau atau nafsu, itu nggak tahu ya, itu terserah anilah ya. Tapi ini keinginan untuk pindah. Iya. Sangat besar. Tapi kan kita itu ada persoalan anggaran nih. Iya. Faisal Basri itu di satu podcast dengan Renata Sali, kan besok itu utang kita itu 800 triliun harus bayar. Betul. Artinya kan masalah anggaran itu. Betul. Belajar dari Brasil 30 tahun tahapannya, dan tentu saja kita melihat ada masalah apa namanya anggaran. Kalau anggaran dipakai untuk membangun saja, itu kan kemudian untuk pemerataan nggak bisa kurang, pendidikan bisa kurang, kesehatan nggak kurang. Nah itu supaya relatif smooth itu perencanaan kotanya harus bagaimana itu? Saya fokus ke anggaran deh ya, karena sekarang tertatih-tatihnya IKN pun karena anggaran yang sangat politis sekali, dengan cara-cara kalau ambil podcastnya Alvin Lim itu menjadi sangat ya kita tidak nyaman dengan pola-pola semacam itu. Tapi saya sangat setuju dengan Pangerkun gitu loh, siapa ya? Pak Dharma. Itu dia sekarang dalam detik ini pun kita bisa lunas hutang segitu. Saya sangat setuju itu. Itu sangat gampang kok. Jika penguasanya memang hebat, dalam artian jujur itu hebat, ya penguasa ini bisa dengan klik aja semuanya selesai, Pak. Selesai. Saya percaya itu. Mungkin kalau saya coba analisis ya, 9 naga dan sebagainya, semua korupsinya dan sebagainya, yang besar-besar itu gampang sekali. Itu case-nya banyak sekali kok. Itu satu. Itu gede banget. Itu 20. Jadi di 20.000 triliun aja. Pajak yang harusnya dibayar. Iya, selain pajak juga banyak kan kasus dalam tanda korupsinya loh Pak. Misalnya ya nikel ya, kok bisa dijual hanya 30 US dollar per sementara di pasar Shanghai bisa 80. Ini kan kalau kita kalikan, jadi bisa cepat sekali sebenarnya. Itu kan bisa dikeruk itu, pegang aja kan. Kalau penguasanya udah hebat gitu kan, tinggal main internet saja kan. Ya dari sisi perencanaan misalnya, asumsi itu mudah-mudahan bisa dipenuhi. Insya Allah bisa dipenuhi di pemerintahan yang akan datang ya. Iya. Dari sisi tahapan perencanaan. Tahap perencanaannya ya, mungkin kita harus review kaitannya dengan struktur kota itu sendiri. Jadi di dalam kota itu sendiri kan ada struktur kota antara struktur kepemerintahan dan struktur ekonomi dan perumahan. Ini kan belum ada, saya tidak bisa melihat. Itu yang internal loh ya. Lalu hubungannya IKN ini dengan struktur kota-kota satelitnya di luar itu seperti apa juga. Nggak pernah isu ini dibicarakan. Masa di kalangan teman-teman perencana nggak ada diskusi soal ini? Saya tidak melihat karena fokus, hebat toh, green toh. Tapi kan tidak terjawab masalah hubungan internal kota dengan eksternalnya. Saya tidak pernah melihat, nanti hubungannya dengan Balikpapan begini, lalu dengan Penajam Pasir Utara di sini, lalu dengan Bero di sini. Ini kan tidak pernah dibicarakan. Ini saya kira PR ya. Ini PR besar sekali. Diskusikan belum dibuat ya. Besar sekali. Sehingga kita kembali pada memulihkan Majapahit itu menjadi sangat penting juga sekali. Masalah juga bagaimana studi antropologi sosial itu kan harus dilengkapi. Betul. Melalui tadi potensi tadi, mapping tadi, sehingga mereka bangga gitu loh. Itu penting loh. Itu PR bagus sekali untuk masing-masing kementerian. Misalnya Lampung ada Kementerian Pertanian, kan hebat sekali Pak.
lalu struktur antropologi kampung seperti apa. Ya, sehingga tidak terjadi konflik. Iya, sehingga kekuasaannya seperti apa nantinya. Ya. Ini juga belum selesai kan konflik dengan masyarakat belum. itu. Itu tinggi sekali, Pak. Nggak masalah. Nah, itu di perencanaan pembangunan kota itu masalah-masalah antropologi itu, sosial, budaya itu apa? Harus. Jadi kan harus. Karena kan sebelum adanya fisik dibangun, Ya. kan ada AMDAL tadi. Nah, AMDALnya kan masalah ini kan. Di dalam AMDAL itu ada FGD, Focus Group Discussion, dan itu harus selesai. FGD-nya aja mungkin butuh 1 tahun, Pak. Ya toh, ini nggak nampak gitu. Nah, saran Anda untuk pemerintah yang akan datang pada saat anggaran itu ada masalah. Ya, gini. Terus kemudian masalah perencanaan belum, paling nggak ini seorang guru besar belum mendapat info tentang bahwa itu sudah dikerjakan kan gitu kan. Iya. Saran Anda untuk Pak Prabowo itu untuk IKN itu harusnya bagaimana? Pertama review. Saya setuju dengan Pak Anies ya. Review itu menjadi penting. Kalau review kan akan menjadi persyaratan itu selesai. Ya. Termasuk AMDALnya harus selesai. Ya. Di dalamnya harus antropologi FGD itu selesai. Ya. Kan ini banyak itu langkah-langkah awal. Ya. Lalu perencanaan bisa 5 tahun. Ya. Apa 5 tahun pertama? Lalu 5 tahun kedua dan sampai 5 tahun yang kelima. Nah, 25 tahun ini harus kita rencanakan dengan baik. Tidak ujuk-ujuk kayak gini. Tidak pindahan boyongan. Oh, gitu ya? boyongan lalu besok mau upacara. Ini kan kayak meladeni apa ya, kemauan yang ujuk-ujuk mendadak dan sebagainya itu. Ya tidak sareh lah gitu kan. Dan penentuan apakah Jakarta tetap existing sebagai ibu kota. Betul. Apakah ibu kotanya pindah, itu direview dulu itu ya. Betul, termasuk MPR-nya kita dengar kalau situasi kayak gini lalu MPR tetap ingin di Jakarta, ya walaupun mungkin tahap waktu tertentu ya diperkenankan dulu. Jadi nggak bisa menang-menangan gitu. Nggak bisa menang-menangan walaupun 5 tahun pertama MPR DPR di Jakarta. Nanti kita review lagi deh aturan main berikutnya. Kan boleh saja begitu. Jadi tapi memang bahwa kita butuh memiliki banyak titik tadi. Banyak titik. Ya sangat butuh kalau saya lihat politik membangun dari pinggiran dan politik satu membangun dari pinggiran, pemerataan. Kan harus kreatif, Pak. Harus di luar kebiasaan, mengacu pada presiden-presiden yang ada di wilayah negara lain. Saya kira ini menjadi sangat penting ya. Oke. Terima kasih sekali ini. Sama-sama. Saya kira diskusi yang sangat menarik. Kemudian para pemirsa mendapat manfaat, menginspirasi, dan siapa tahu ini akan jadi masukan yang berguna. Semoga ya. Iya, amin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, para sahabat, para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast yang akan datang.